Shalom. Shalom. Welcome and happy worship to all of us. Before we start our worship, let us have a quiet moment and kneel before God. When the sight is over, we sing praise of the goodness of God.
mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang berotoritas atas hidup kami, atas ibadah kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Amin. Mari semua sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Through You. You
pulihkan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Terima anugerahnya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Terima anugerahnya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, di altarnya, ku bawa hidupku. Terima anugerahnya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Ayat yang pertama dibacakan oleh kaum putra dan ayat yang kedua akan dibacakan oleh kaum putri. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu bilangan diletakkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbangunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Supri. Namun sebelum itu kita nyanyikan pujian Setia. Love
sama-sama bersyukur dan berterima kasih buat keberkahan Tuhan. Hingga pada sore hari ini kami bisa berkumpul Tuhan, bersekutu di hadapan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan puji-pujian yang kami naikkan dan bisa menyenangkan hati-Mu. Hari ini Bapa yang di surga, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai sesuai dengan firman. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya sapa semuanya. Salam. Shalom. Sekali lagi salam. Shalom. Bagaimana kabar yang saudara ini? Luar biasa. Oke, baik. Teman-teman, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, alangkah baiknya ada pepatah mengatakan saya untuk semester 1 mungkin bertanya-tanya, kata ini siapa ya? Oke, perkenalkan, nama saya Supri Seletonga. Saya semester 7, saya berasal dari Pekanbaru. Saya asli orang Batak. Status puji Tuhan mahasiswa. Baik, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai manusia kita tentu tidak luput dari sebuah kesalahan. Benar apa betul? Benar. Ya. Itu adalah hal yang wajar, walaupun ada konsekuensinya, ringan maupun berat. Namun ada satu mungkin yang sangat-sangat fatal, yaitu menolak Yesus sebagai juru selamat. Itu adalah kesalahan yang fatal mungkin yang harus kita terima. Kita sama-sama belajar dari tokoh Alkitab yang mengkhianati Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Oke. Oke, teman-teman, ini adalah sosok dari Yudas Iskariot. Mungkin Yudas Iskariot sudah terkenal dengan pengkhianatannya ataupun dosa-dosa yang dilakukan oleh gurunya atau Tuhan Yesus. Nah, oke, next lanjut. Oke, masih tentang Yudas Iskariot. Yudas Iskariot lahir pada tahun 3 sebelum Masehi. Kemudian orang tua Yudas Iskariot yaitu ayahnya yang bernama Simon Iskariot dan ibunya adalah Kibrea Iskariot. Walaupun di sejarah Alkitab tidak ada pernah disinggung soal yang namanya keluarga dari Yudas. Kemudian pekerjaan Yudas yaitu sebagai bendahara dan kemudian meninggal pada 30 Masehi. Oke, next. Ya, arti nama Yudas Iskariot. Nama Yudas berasal dari bahasa Ibrani Yehuda yang berarti terpuji atau dipuji. Nama ini seringkali dipandang positif teman-teman dalam sejarah dan budaya Ibrani. Jadi Yudas artinya terpuji ataupun dipuji. Kemudian Iskariot, asal usul kata Iskariot masih belum sepenuhnya dipahami. Namun ada beberapa teori tentang arti kata ini. Salah satunya adalah bahwa Iskariot berasal dari bahasa Ibrani Iskariot yang berarti orang dari Keriot. Keriot merupakan sebuah kota di wilayah selatan Yehuda, Palestina. Jadi teman-teman, secara keseluruhan nama Yudas Iskariot dapat diartikan sebagai Yudas yang dipuji dan Yudas yang berasal dari Oke, next selanjutnya. Dosa yang pernah dilakukan Yudas Iskariot. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan lagi secara spesifik ataupun secara jelas. Kita tahu bahwa dosa yang pernah dilakukan Yudas Iskariot adalah pengkhianatan kepada guru
dan Mesiasnya sendiri, dan tindakannya itu telah dianggap sebagai salah satu tindakan paling memalukan dan mengkhawatirkan dalam sejarah agama. Setelah perbuatan pengkhianatan itu, Yudas merasa menyesal atas apa yang telah dilakukannya dan mencoba mengembalikan uang pengkhianatannya kepada para pemimpin. Namun teman-teman, bukan hanya melakukan pengkhianatan, tetapi Yudas kerap sekali mencuri uang kas. Ini adalah salah satu mungkin ayat Alkitab yang menyinggung dosa yang pernah dilakukan Yudas Iskariot, yaitu terdapat dalam Lukas 22 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Kemudian Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16. Kemudian selanjutnya adalah Markus 14 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Oke, next. Hal buruk yang perlu dihindari dari Yudas Iskariot. Yang pertama, pengkhianatan. Kita tahu bagaimana seseorang pengkhianat, tentunya seperti Yudas. Dia rela berkhianat demi cinta uang, karena tamak uang. Kemudian cinta uang yang berlebihan. Dan yang ketiga, hal buruk yang perlu kita hindari dari sifat Yudas Iskariot yang ketiga adalah penyesalan dan putus asa. Kita tahu bahwa Yudas menyesal atas perbuatannya, sehingga Yudas menggantungkan dirinya dan bunuh diri. Oke, lanjut. Kisah menarik dari Yudas Iskariot. Hari ini kita sama-sama belajar dari Matius 27 ayat 1 sampai 10. Kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi dari Matius pasal yang ke-27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi Matius pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Amin. Amin. Secara biasa kita akan membacakannya secara responsori atau secara bergantian. Ayat yang pertama saya, selanjutnya Bapak Ibu dan teman-teman seperjuangan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ayat yang pertama. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dengan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang negara. Ayat yang ketujuh, sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya itu sampai pada hari ini disebut negara. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Oke, kisah menarik dari
Yudas Iskariot. Dari nats pembacaan kita Matius 27 ayat 1 sampai 10. Saya membawa tema untuk kita semua, yaitu kepalsuan rohani membawa petaka. Oke, next selanjutnya. Poin pertama yang saya ambil dari Matius 27 ayat 1 sampai 10 yaitu keserakahan dan cinta uang. Teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yudas Iskariot adalah murid pilihan yang telah berjalan bersama Yesus. Kita tahu bahwa bertahun-tahun Yudas bersama dengan Yesus. Mungkin Yudas seringkali melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ternyata Yudas rela mengkhianati Tuhan dengan imbalan 30 keping perak. Ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati terhadap godaan ataupun keserakahan cinta terhadap uang. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16, mari kita buka sama-sama. Matius 26 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Di situ Yudas mengkhianati Yesus. Ayat 14, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, motivasi seseorang dapat berubah seketika. Salah satunya adalah cinta uang ataupun keserakahan uang. Ternyata benar sekali yang dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksanya dengan berbagai-bagai duka. Jadi teman-teman, Yudas mengkhianati Tuhan karena dia cinta uang, tamak uang, rakus uang. Dengan harga 30 keping perak emas. Menurut Keluaran 21 ayat 32, 30 uang keping perak sama dengan harga seseorang budak. Sekali lagi, 30 uang perak sama dengan harga seseorang budak. Bayangkan, teman-teman, Yesus sebagai juru selamat, batu penjuru, dihargai dengan 30 keping perak. Ini Yudas punya hati apa tidak? Tapi teman-teman, kita belajar dari kisah menarik Yudas. Kita menjadi hamba-hamba Tuhan, tidak serakah dan tidak cinta uang. Karena hal ini menimbulkan mungkin adalah kita akan menjadi menyesal. Nah, poin yang kedua adalah pentingnya jujur dan pertobatan. Kita sama-sama melihat dari Matius 27 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Salah satu seorang dari sebesar satu membacakannya untuk kita semua. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman, poin yang kedua pentingnya jujur dan pertobatan. Karena kenapa? Kita sebagai hamba-hamba Tuhan perlu menyimpan dalam hati kita, yaitu pentingnya jujur dan pertobatan. Setelah Yesus ditangkap, Yudas merasa
menyesal atas perbuatannya dan menyadari dosanya yang sangat besar yang telah dilakukan. Dia menyadari bahwa dia telah mengkhianati gurunya. Dia sadar mengkhianati Mesiasnya. Di singkat cerita akhirnya Yudas menyesal. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati. Nah, teman-teman, poin ini mengingatkan supaya ada pertobatan dalam diri kita. Walaupun latar belakang kita mungkin pernah sering terjerumus dalam kejahatan, narkoba, pesta seks, dan lain-lain. Mungkin kita bisa belajar dari Yudas Iskariot, ataupun poin kedua pentingnya jujur dan pertobatan. Karena Tuhan sangat senang dengan orang yang bertobat, seperti Simon Petrus. Walaupun dia menyangkal dengan perkataannya, tapi Simon tetap mengakui kesalahan dan bertobat. Tidak seperti dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menyangkal dengan perbuatannya, Simon menyangkal dengan perkataannya, sedangkan Yudas menyangkal dengan perbuatannya. Namun Yudas Iskariot dia memang menyesal, tetapi dia tidak ada pertobatan. Teman-teman, yang menjadi pertanyaannya untuk kita semua, apakah Yudas seorang penjahat? Apakah Yudas seorang penjahat? Ya, sebenarnya tidak. Ayat 3:45 di situ dia merasa bersalah karena ketika Yudas menjual Tuhan Yesus, para imam-imam kepala langsung beritahukan kalau Yesus akan dihukum mati. Kemudian menyesalah Yudas. Jadi artinya teman-teman di sini kembali ke pertanyaan tadi, apakah Yudas seorang penjahat? Tentunya tidak. Yang bermasalah adalah hatinya. Makanya dalam firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, setelah terpancar kehidupan. Makanya poin kedua mengingatkan pentingnya jujur dan pertobatan. Amin. Amin. Oke, next. Poin yang ketiga, menghindari kehidupan bermuka dua. Teman-teman, di sini ada yang bermuka dua? Semester 1 ada? Semester 1 ada? Iya, cari muka kata dasi sinaga. Oke, teman-teman. Poin ketiga, menghindari kehidupan bermuka dua. Matius 26 ayat 47 sampai 50. Salah satu dari semester 3 membacakannya untuk kita semua. Matius 26 47 sampai dengan. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segera datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karam. Matius 26 ayat 47 sampai 50. Matius 20. Semester 3. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan bentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan dicium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju menampilkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Iya. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Tangkaplah Tuhan. Artinya di sini teman-teman, Matius 26 sampai Matius pasal 26 ayat 47 sampai 50 mengatakan bahwa di situ adalah Yudas bermuka dua. Artinya di belakang baik, di depan dia menjadi pengkhianat. Jadi teman-teman, Balik. ya, di depan saya itu di belakang dia jangan orang sekali. Jadi teman-teman, ini adalah poin yang terakhir dari kisah Yudas yang harus perlu kita hindari, yaitu menghindari kehidupan bermuka dua. Jadi
teman-teman, ini adalah mungkin yang harus kita terapkan, inilah kita jadikan fondasi dalam pribadi lepas pribadi kita. Oke, next selanjutnya. Kesimpulan dari kisah sosok tokoh Yudas Iskariot, saya ambil kesimpulan dari cerita Yudas Iskariot adalah tentang peringatan terhadap bahayanya pengkhianatan akibat dari cinta uang yang berlebihan dan pentingnya menjaga kesetiaan dan iman dalam hidup kita. Cerita Yudas mengajarkan tentang pentingnya belajar dari kesalahan dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Amin. Amin. Next, selanjutnya aplikasinya. Kita perlu menyadari betapa pentingnya yang namanya bertanggung jawab atas tindakan kita. Yudas mengalami penyesalan besar atas pengkhianatan terhadap Yesus. Oleh karena itu kita harus memikirkan dampak dari setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Intinya, cerita Yudas Iskariot mengajarkan tentang tanggung jawab, pengendalian diri, pengampunan, dan kesetiaan dalam hidup kita sebagai individual yang berusaha untuk dengan nilai-nilai yang baik dan moral. Oke, selanjutnya kata mutiara. Pengampunan adalah kunci. Sekali lagi, pengampunan adalah kunci untuk menerima kedamaian dalam hati. Seperti yang Yesus tunjukkan kepada Yudas, meskipun Yudas melakukan pengkhianatan kepada Yesus. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan datang daripada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dan sama-sama belajar dari sosok Yudas Iskariot. Tuhan, jauhkan kami dari sifat ini yang selalu berkhianat di hadapan. Ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah setiap ibadah kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Amin untuk firman Tuhan. Amin. Mari semua saudara untuk bangkit berdiri. Bersama gereja-gereja di sepanjang abad, mari kita mengakui pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan yang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kepada yang bertugas dipersilakan. Before we collect offering, let's pray together. Thanks God for this opportunity. God still allows us to worship. And now we will make our offering. May the Lord Jesus we pray and give thanks. Hallelujah. Amen. Silakan pujian, give thanks. Give
But ladies and gentlemen, brother and sister, let's come also our meals on our heads. Let's pray together. Father, who is incarnate in the kingdom of heaven, at this time we come before you by kneeling and humbling ourselves and our ears before you to can be all very prayer request to you. But beforehand, purify us and forgive us from the mistakes and transgression we have committed, starting from our doubt, views, and towards the word, the word of the Lord Jesus Christ. Lord, we pray for our nation and our country, Indonesia. Grant us and bless our nation and the leaders and the people we are in it, and also the president and vice president election which will be held in the year 2024. Lord Jesus, accompany and help. God bless PTSAJ. We become our sponsor, starting from the director and the existing staff. Get help and bless them. Also bless our campus IKSM, Santosa Asih. Let us live out our motto, which is to live holy, strong love. And bless the existing lecturers and students to give longevity and health and strength to the founder of our campus IKSM, his family, children, in-laws, and grandchildren. Also bless our family, God, your children, give them health, strength, and longevity, and will always be in your health and in creation. And also bless the couple of three, is we are Paul, because sick, orphans, nursing homes, inclusioners, and even those who are preaching the gospel of salvation that comes from the Lord Jesus Christ, that help and be with them. We pray for the student, 7 semester senior. We are preparing the thesis. Please give wisdom to be able to finish his thesis on time. And also the graduation ceremony, which was held on the 5th of August 2023. This our prayer wish is far from perfect, and we perfect it without Father's pride. I invite the brother and sister to stand up. Let us say the prayer that Jesus Christ, thou his disciple, taught. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. From thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Doxology dan doa berkat kepada Pak Yonas sendiri. Allah sumber damai sejahtera itu menumpangkan tangannya dan memberi kita berkat. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita, memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Saat teduh selesai, ibadah kita telah selesai. Jika ada pengumuman, dipersilakan. Cobain dong, Bu. Shalom semuanya. Shalom. Bapak Ibu dosen sudah bisa meninggalkan tempat. Jadi pengumuman untuk mahasiswa, kami dari SEMA mempunyai program. Kita punya iuran per minggu. Per semester itu 15.000. Jadi baik itu semester 7 yang di luar asrama, nanti kita akan tagih setiap hari Senin 15.000 seminggu sekali. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, untuk apa iuran ini? Nah, iuran ini kita usahakan, kami SEMA akan mengadakan olahraga per 2 minggu sekali di luar. Yang bermain futsal nanti kita akan coba sewa lapangan di sana. Dan untuk cewek-cewek yang suka main volley nanti katanya ada di sebelah sana untuk lapangan volleynya. Jadi untuk itu mohon bagi semua semester untuk sama-sama memberi iuran per minggu cuma 15.000. Cuma 15.000 per semester. Namun jika ada yang mau lebih Per semester atau per per semester 15.000, tapi kalau ada yang mau kasih 30.000 tidak apa-apa. Itu. Dan selanjutnya yang kedua nanti pengurus SEMA tinggal lagi sebentar, kita ada rapat sedikit. Tentu saja Semester 7 ikut nggak? ikut. Jadi nanti kalau kalian iuran, nanti kita panggil kalian, kita main di, karena rencananya ada itu lomba antar ST, jadi ibaratnya itu sekalian kita latihan lah. Ya, untuk di GPK juga. Di situ. Mahal kan? Di situ biasa tempat biasa. Sama katanya juga ada lapangan voli di situ, jadi kalau bisa nanti kita main voli di sini. Di sini ada. Di mana ya? 15.000 di sini. Tapi kalau per orang mau kasih sumbangan lebih baik lagi. Nanti 50 bisa nggak? Bisa 50. Woi,